Ini dia sebagian dari koleksi parfumku guys. Aku memiliki lebih dari 60 parfum dan yang dipajang ini mungkin sekitar 40-50 saja. Nah, sisanya masih ada di dalam box karena aku baru saja pindahkan. Lalu sebagian yang gagal aku kasih ke orang, aku kasih ke teman atau ke anak asuhku di Indonesia. Kalau dihitung-hitung, 60-an parfum ini aku menghabiskan lebih dari 100 juta. Gila juga ya, aku sempet terdiam waktu ngitungin ini. Ya ampun, aku buang-buang uang segitu banyaknya ya. Chanel Mademoiselle dan Moschino Toy yang ini nih adalah dua parfum favoritku. Jika kalian menjaga dengan baik, parfum itu bisa bertahan lebih dari 4 tahun. Ada rasa bahagia puas tersendiri kalau misalnya aku bisa beli parfum-parfum yang aku idam-idam. Hai, how you doing guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Aku baru aja pulang dari running around alias beli-beli sesuatu yang gak perlu. Sombong amat. Dan sampai di apartemenku lagi. Kita masuk ya. Hari ini nih lagi banyak box karena aku baru pindah kan. Baru pindah rumah. Hari ini aku pengen ngajakin kalian untuk lihat-lihat koleksiku yang berupa perfume. Aku pengen tanya dulu deh sama kalian. Kalian punya koleksi sesuatu gak sih? Terus yang membuat kalian tuh ngumpulin satu demi satu. Terus habis itu jadinya sangat excited gitu. Satu demi satu. Koleksinya kalian tuh terkumpul gitu kan. Pelan-pelan. Pas kalian punya uang. Beli gitu. Buat aku, itu adalah perfume. Jadi ada rasa bahagia puas tersendiri kalau misalnya aku bisa beli parfum-parfum yang aku idam-idam. Just spit me. Parfum yang aku idam-idamkan gitu guys. Mau cerita sedikit ya tentang alasanku tergila-gila banget sama perfume itu. Jadi gini, waktu kecil dulu, bukan waktu kecil sih, waktu remaja, aku tuh boro-boro pakai parfum guys. Walaupun orang tua aku tuh cukup berada lah ya, maksudnya papaku tuh perwira tinggi di militer segala macam, tapi kami dibiasakan untuk sederhana banget, bahkan makan di restoran aja jarang gitu kan. Terus habis itu aku sering diajak mamaku untuk ke acara-acaranya itulah ibu-ibu pejabat gitu kan ya. Terus itu rata-rata wangi-wangi semua ya, aku senang aja gitu. Terus cuma yang aku tahu karena mereka kelihatan mahal, aku pikir parfum itu juga mahal gitu kan. Jadi nggak pernah punya niatan untuk seperti mereka lah kayak gitu. Nah, menjelang kuliah, parfum yang paling yang paling aku sukai itu ya, bukan paling aku sukai, maksudnya yang bisa aku beli pada saat itu. Oke, kayak kalian yang waktu masih saat ini remaja pasti beli parfumnya juga bukan yang jutaan-jutaan kan gitu, pasti yang di bawah 100.000, di bawah 50.000. Nah, waktu SMA aku juga kayak gitu. Zamannya aku SMA itu yang paling nyetop pada saat itu tuh Belia, nama parfumnya. Terus Pushel kayak gitu kan. Itu aku beli aja nggak kebeli guys. Kalau misalnya kebeli itu rasanya bahagia banget gitu kan. Nah, Belia itu aku bisa kebeli saat aku kuliah. Jadi waktu di SMA boro-boro pakai perfume. Nggak sama sekali nggak pakai perfume. Terus pas kuliah mulai bisa beli Belia. Terus agak tua sedikit setelah punya anak, aku sesekali beli parfum satu gitu. Itu rasanya udah bangga banget. Parfum pertamaku itu Bulgari, dibeliin sama temenku. Bulgari yang putih itu, dan itu lasting untuk 3 tahun. Dan kayaknya hanya pas lagi ulang tahun aku pakai gitu kan, yang acara-acara yang berharga lah, karena nggak kebeli pada saat itu. Jadi parfumku dari kuliah sampai punya anak itu ya yang murah-murah aja lah gitu. Terus ketika Zara mulai masuk Indonesia,
Itu saat aku usia 29-30 gitu. Aku mulai datang ke sana dan aku kaget sih, harganya cukup murah gitu. Nah, disitulah aku pertama kalinya mulai suka sama parfum. Baunya tuh unik-unik kan, parfumnya Zara itu gitu. Cuma nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lasting gitu. Setelah itu, pertama kalinya aku keluar negeri, disitulah aku mulai menemukan passionku. Jadi aku tuh ke Jerman pertama kali. Ada toko yang namanya Müller. Aku dan mantan suamiku yang dulu yang orang Jerman itu sering bawa aku ke sana. Dan aku tuh bisa berlama-lama di situ, membayangkan, oh my god, jika aku punya uang, aku beli semua ini gitu, macem-macem banget gitu. Mulai dari Thierry Mugler, terus siapa lagi ya, Dolce & Gabbana, kayak gitu-gitu semua. Dan enaknya, kenapa aku kagum, di Indonesia nggak pernah ngalamin ini, tapi di Jerman ngalamin perkenalan pertamaku sama parfum, karena di toko ini tuh nggak ada SPG. Aku sebel gitu loh, kalau sama SPG itu kan kita nggak bisa leluasa ya, dan kalau kita tanya-tanya dia cenderung bete gitu loh, karena mungkin ada customer lain kan yang nungguin dia gitu. So aku nggak banyak interest gitu untuk beli parfum di Indonesia. Tapi di sini aku bisa lihat, oh ini harganya segini, disemprot-semprot itu biasa, nggak masalah buat mereka. Bahkan mungkin kalau aku pikir-pikir cenderung lebih murah seperti itu sih, daripada cenderung lebih murah ngasih tester ke pelanggan dibandingin bayar SPG. Kalau menurutku, setelah aku hitung-hitung, aku kan pengusaha ya, jadi aku tahu. Nice. Nah, di Jerman tuh aku cium semua baunya tuh, aku jadi enaknya, nggak tahu, ada perasaan bahagia tersendiri gitu. Terus beberapa kali dibeliin 2 atau 3. Jadi aku tuh menyukai parfum bertahap, dari sekedar mengagumi, tahu bahwa aku nggak bisa beli, lalu mulai mencoba gitu ya, mencoba dengan barang-barang yang murah dulu, yang kayak Pushel, apalagi tuh, Belia gitu kan. Terus habis itu kenalan sama Zara, dan itu yang paling keren, the ultimate-nya gitu kan untuk aku. Terus dibeliin sama temen, ya mungkin kencanku pada saat itu ya gitu, Bulgari itu. Dan itu sampai sekarang masih keingetan. Lalu yang di Jerman ini, karena pada saat itu uangku tuh hanya cukup untuk beli parfum-parfum murah, tapi yang mungkin belum ada di Indonesia gitu ya, kayak misalnya Rihanna, terus Jello Glow gitu, itu murah tuh. Ada yang kecil-kecilnya kan, yang 30 mili, yang 100 mili, yang 100 mili minimum gitu. Itu yang dibeliin sama mantan suamiku. Terus itu aja aku udah happy banget, selama bertahun-tahun itu aku pakai. Terus kalau aku jalan-jalan ke Singapura, kadang-kadang aku memberanikan diri beli parfum ya, beli parfum satu tuh di sana. Itu pun ya gini, aku datang ke Singapura hari pertama sudah kepikiran, dari Indonesia tuh udah kepikiran pengen beli parfum, karena kan di sana lengkap ya, Sephora-nya tuh lengkap banget koleksi parfumnya gitu. Nah, di hari pertama tuh aku datang ke Sephora, aku cek, ini dia yang aku ingin beli gitu kan. Terus setelah itu tuh muter mall segala macam, kepikiran, tidur. Di hari ketiga tuh aku putuskan untuk kayaknya berlebihan deh kalau gue beli parfum. Akhirnya nggak jadi. Terus pas sampai Indonesia nyesel gitu, ya Allah kenapa sih nggak dibeli aja gitu kan. Tapi ya memang pada saat itu ekonomiku belum bagus, belum stabil gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, itu memang rupanya prosesnya gitu kan. Jadi akhirnya setelah punya kesempatan ke Singapura lagi, ya beli satu, dan nggak setiap saat ke Singapura aku beli, karena memang aku tukang belanja, jadi listku banyak. Jadi kalau misalnya yang saat ini aku mau belanja tas, berarti ke Singapura berikutnya 3 bulan 4 bulan kemudian baru aku beli apa itu namanya, perfume gitu kan. Singkat cerita aku bercerai, terus habis itu menikah lagi sama yang Amerika ini. Aku nggak sadar sebetulnya sebelumnya tuh ya tentang dia, tentang suamiku ini, bahwa dia rupanya juga penggila parfum, penyuka parfum gitu. Pelan-pelan, jadi setiap kali ada apa-apa tuh dia bawain aku parfum, misalnya Valentine, dia bilang ayo aku ajak ke Ulta. Jadi Ulta tuh kayak Sephora, mungkin di Indonesia nggak masuk ya. Bentar, tangan gue capek jadi baik. Ulta tuh kayak Sephora tapi di Amerika, cuma ada salonnya gitu. Jadi dia selalu sama salon. Satu demi satu dibeliin.
akhirnya cukup banyak, dan setelah banyak itu kok rasa bersyukurnya beda sama yang dulu ya. Jadi misalnya aku punya Rihanna parfum tuh rasanya diliatin tiap saat tuh, diliatin, dicium-cium kayak gitu. Tapi ini sekarang karena mudah belinya dan segala macam, jadi lewat begitu saja gitu. Dan singkat cerita, jadi aku ngumpulin parfum tuh sudah cukup lama. Levelnya juga naik terus ya, dari level yang paling bawah sampai sekarang tuh aku memutuskan untuk beli yang premium aja, yang high premium. Maksudku premium itu mungkin tiap orang beda-beda, tapi kalau aku mengkategorikan bahwa saat ini aku nggak mau beli parfum yang artis ke bawah. Jadi kayak misalnya Ariana Grande dan segala macam tuh aku nggak mau beli, karena aku tahu sih kualitasnya artis-artis Amerika kalau bikin parfum itu emang enak, tapi generik gitu loh, baunya gitu-gitu aja terus nggak lama. Jadi aku sekarang lagi memburu rumah-rumah mode dunia plus parfum-parfum niche. Ya, parfum niche tuh yang kayak misalnya MFK, Maison Francois Kurkdjian, atau kalau kalian kenalnya mungkin Baccarat. Itu dia tuh rumah mode khusus, bukan rumah mode, rumah niche gitu ya, khusus untuk parfum gitu. Oke, daripada ngeliatin aku terus kan, aku pengen liatin koleksi parfumku. Ini banyak yang sudah aku kasih ke orang ya, jadi nggak lengkap lagi, tapi ini yang kira-kira aku suka. Oke. Ini dia sebagian dari koleksi parfumku, guys. Aku memiliki lebih dari 60 perfume, dan yang dipajang ini mungkin sekitar 40-50 saja. Nah, sisanya masih ada di dalam box karena aku baru saja pindahkan. Lalu sebagian yang gagal aku kasih ke orang, aku kasih ke teman, atau ke anak asuhku di Indonesia. Kalau dihitung-hitung, 60-an perfume ini aku menghabiskan lebih dari 100 juta. Gila juga ya, aku sempet terdiam waktu ngitungin ini. Ya ampun, aku buang-buang uang segitu banyaknya ya. Tapi ya gak apa-apa lah, kan gak langsung 100 juta. Ini aku kumpulkan selama lebih dari 4 tahun. Chanel Mademoiselle dan Moschino Toy, yang ini nih adalah dua parfum favoritku. Tapi semua parfum favoritku itu jarang aku pakai justru karena aku mau dia tahan lama. Yang parfum-parfum gagal yang biasanya aku pakai untuk harian. Jika kalian menjaga dengan baik, parfum itu bisa bertahan lebih dari 4 tahun. Terus kadang-kadang alasanku untuk beli parfum itu sebetulnya murni karena botolnya, tapi juga ada yang karena wanginya enak. Oh ya, salah satu favorit yang lainnya adalah Acqua di Gio dari Armani. Menurutku hampir semua orang pasti suka parfum. Cuma mungkin mereka belum tahu aja yang mana yang cocok untuk mereka, yang sesuai dengan personality mereka. Nah, ini Acqua di Gio-nya. Ini tuh sudah lebih dari 5 tahun dan kondisinya baik-baik saja karena aku rawat dengan baik ya. Jadi kalau mau koleksi parfum, kalian harus memastikan suhu ruangannya tetap stabil dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Oh ya, sebagian masih ada yang belum aku bongkar ya, masih ada di kotaknya. Jadi guys, dari anak yang cuma bisa nyium baunya ibu-ibu kaya itu, sampai ke titik dimana dia pelan-pelan beli parfum murah, affordable kayak Belia, terus sampai ke titik Zara, terus habis itu jadi high-end perfume. Itu lama prosesnya, sekitar 20 tahun ada kali. Aku sempet di Singapura tuh beli tuh, pikirnya sampai 6 bulan gitu ya, bolak-balik Singapura dulu baru akhirnya aku beli. Sekarang aku beli parfum-parfum seperti ini tuh langsung 7 sekaligus gitu, saking bukan karena punya uang, tapi karena mungkin di Amerika lebih murah jatuhnya. Di Amerika itu sendiri ada banyak sekali toko online yang khusus sediain parfum gitu dengan harga yang cukup miring-miring. Apakah ini asli? Ya asli. Aku jarang nemuin toko online di Amerika yang jual barang palsu, karena kalau misalnya palsu
yang rugi dia, karena di Amerika itu entah kenapa semua barang yang kita beli itu bisa dikembaliin. Terima kasih sudah dengerin ocehanku hari ini. Semoga para penggemar parfum berkumpul dan kalian ingin dengar cerita selanjutnya, karena aku excited banget untuk sharing tentang parfum sama kalian. Makasih, sampai jumpa. Dadah.